Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa. Ya kan? Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, bajingan yang tolol, bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Nggak apa-apa. Kalau sudah di-brief dengan baik, kenapa masih ada 1, 2, 3 menteri bahkan mulai menunjukkan vested interest sendiri? Jadi sebetulnya dari awal menteri itu otonom untuk menghasilkan pikiran. Tetapi dalam perjalanan menteri itu akhirnya hanya jadi petugas presiden. Saya tetap menduga bahwa akan ada keretakan di dalam kabinet. Saya tetap menduga bahwa dengan cara apapun, ide untuk menghasilkan gambaran besar yang dibayangkan oleh Pak Prabowo tidak bisa diserap oleh otak-otak kecil yang ada di dalam kabinet. Lalu orang tiba pada pertanyaan, kalau sudah di-brief dengan baik, kenapa masih ada 1, 2, 3 menteri bahkan mulai menunjukkan vested interest sendiri? Jadi sekali lagi, poin-poin ini hendak kita dalilkan bahwa kita tahu apa yang terjadi. Tapi apa sekarang pertanyaan ketiga, batas kemampuan FTA? Intervensi? Nggak mungkin. Kita bukan kelompok penekan. Kita bukan buzzer tuh. Kita hanya mungkin bisa mengendalikan kalau kita bagian dari sistem itu. Kita di luar sistem itu. Bagaimana mengendalikan sesuatu yang kita ada di luar sistem itu? Kita hanya mulai bisa menjejaki apa yang akan terjadi sambil melihat suasana dalam perjalanan menuju target-target dari kabinet ini kan. Perumpamaan di dalam sekarang anak-anak muda baca kembali wisdom lama, terutama stoicism itu. Saya lihat buku-buku anak muda tentang cara bertahan dalam kehidupan, cara menikmati hidup supaya tidak masuk dalam frustrasi. Orang baca lagi sekarang Epictetus, Epicurus. Mereka yang hidup 300-400 tahun sebelum Masehi mengajarkan banyak hal tentang cara bertahan itu. Satu waktu saya pergi ke Vietnam, masuk dalam perbatasan Kampuchea Vietnam itu, lalu bertemu di Museum Ho Chi Minh di Vietnam, Hanoi. Di museum itu, di samping museum Ho Chi Minh ada museum kecil di situ tentang sejarah pemikiran Ho Chi Minh di dalam era pertarungan ideologi dunia. Bayangkan, saya dapat di situ foto seseorang Indonesia namanya Tan Malaka lagi berdebat dengan pemimpin Partai Komunis Italia Antonio Gramsci tentang prinsip-prinsip sosialisme itu tahun 30-an. Anda bayangkan Tan Malaka yang sekarang mulai dibaca ulang, orang yang pertama mengidekan tentang republik, tetapi di dalam fasilitas keadilan sosial, bukan republik dalam pengertian ekspansionis itu. Kita punya banyak ide semacam itu untuk mengatakan bahwa Forum Tanah Air adalah keinginan untuk bring republic into the sphere of the public itu. Kita menyebut nama republik, tetapi tidak ada common good yang kita lihat dari kabinet.
Apa isi dari common good itu? Isi dari republik adalah kebersamaan, keadilan sosial, kesetaraan manusia. Mulai terlihat bahwa arogansi individual itu menganggap bahwa saya adalah menteri, itu artinya seluruh kapasitas negeri ini tergantung pada saya. Tetapi sistem kita juga mengindikasikan bahwa menteri-menteri ini kan pembantu presiden, hanya pembantu presiden. Tetapi tadi saya pakai bagaimana ide republik dari Tan Malaka. Kalau kita baca perdebatan intelektual ketika memilih republik, memilih ada sistem presidensial, orang semacam Muhammad Hatta bilang bahwa menteri itu adalah pemikir. Menteri itu bukan pegawai presiden. Menteri itu punya ide. Karena itu menteri harus di bail out dengan semua ide itu. Jadi sebetulnya dari awal menteri itu otonom untuk menghasilkan pikiran. Tetapi dalam perjalanan menteri itu akhirnya hanya jadi petugas presiden. Kalau kita balik lagi pada ide itu, menteri itu kita tagih pikiran dia di bidang yang dimintakan oleh konstitusi untuk dia pelajari. Menteri perdagangan itu bukan orang yang doyan impor doang. Dia mesti ada ide tentang Indonesia mau ditempatkan di dalam pertengkaran ideologi ekonomi dunia dengan fasilitas seorang libertarian, seorang komunitarian, atau seorang sosialis. Kita mau dengar ide itu kan. Jadi ini kesempatan bagi FTA untuk membongkar juga dokumen-dokumen awal negeri ini. Supaya kita tahu republik ini mau diarahkan kemana. Kalau saya datang ke Papua, satu waktu saya kasih kuliah di Papua, ada satu orang tanya, Pak Rocky, menurut Pak Rocky, kami menerima Pancasila, kata orang Papua. Tapi menurut Pak Rocky lebih penting mana, sila kedua atau sila ketiga? Bayangkan coba. Dia bisa pikirkan itu tuh. Dengan cepat saya bilang, pasti kalian ingin sila kedua tuh. Kemanusiaan yang adil dan beradab harus mendahului persatuan Indonesia. Tepuk tangan semua itu. Kalau udah intel di situ saya pasti ditangkap. Karena dianggap mempromosikan kemerdekaan Papua tuh. Karena mestinya persatuan lebih dahulu. Tetapi secara ideologis Bung Hatta juga akan setuju bahwa tidak mungkin ada persatuan kalau ada disparitas ekonomi, ada rasa tidak damai pada publik tuh. Jadi kita mau bongkar itu. Jadi saya ingin supaya Forum Tanah Air jadi tempat untuk membicarakan ulang the idea of republic di dalam sejarah perjuangan kita. Itu yang hilang. Itu yang menyebabkan anak-anak sekarang itu, anak-anak muda itu menganggap ya republik iya. Ada seorang pelajar di Turki, satu waktu saya kasih kuliah di Turki, dia angkat tangan, dia tanya, kita republik bener, respublika ada, tapi yang diurus adalah kepentingan privat. Jadi bayangkan anak muda ini mulai memikirkan, loh katanya republik. Terus dia bilang, saya nggak mau pulang selama republik itu tidak mengurus respublika. Kenapa kamu nggak mau pulang? Dia bilang, saya baru lulus PhD, dapat beasiswa dari negara. Saya malu kalau saya nggak pulang. Artinya saya nyolong. Tapi saya tanya, kenapa kamu nggak pulang? Kalau saya pulang Pak, dengan pangkat sekarang doktor, saya akan kembali pada bos saya yang setiap hari suruh saya markup anggaran. Is it a kind of republics? Jadi anak-anak muda ini juga mulai cemas melihat bahwa mereka tahu, akhirnya mereka mulai membaca sejarah pembentukan republik. Jadi Forum Tanah Air di dalam keadaan diasporik akan mengupayakan ada jaringan diaspora yang hendak mengembalikan pikiran di dalam pertengkaran politik. Pikiran di dalam pertengkaran politik. Sama seperti ketika negara ini dibangun. Ada pertengkaran politik di konstituan 3 bulan terus-menerus berpikir tentang ide. Sekarang ada kesempatan buat dunia diancam oleh Perang Dunia Ketiga. Ekonomi mulai mengalami ketidakmampuan untuk mengambil sikap misalnya bahwa kita mau pro growth di dunia itu atau pro human solidarity. Kita tahu bahwa dunia ini sekarang isunya kan biasalah, isu cuma global security adalah isu bersama kita, environmental ethics adalah isu bersama kita, karena kita nggak bicara lagi NKRI harga mati. Ini
planet harga mati itu yang jadi isu dunia. Yang ketiga human solidarity. Jadi kalau FTA mulai untuk menuntun negeri ini dengan 3 isu itu, global security, banyak pakar di sini, environmental ethics, berlimpah pikiran tentang krisis lingkungan, dan human solidarity, 3 ide ini akan comply dengan ide-ide dunia. Jadi seterusnya nanti mewakili FTA, saya ingin teman-teman bantu kita untuk secara intensif membicarakan 3 isu ini. 1, global security, karena kita akan terlibat mau tidak mau di dalam pertandingan global. Environmental ethics, karena tutupan hijau kita itu berkurang. Walaupun gengnya Jokowi bantah tuh, Rocky Gerung itu bohong tuh. Tutupan hijau kita justru bertambah kok, nggak ada deforestasi. Lihat aja dari drone, hijaunya tambah. Saya bilang iya. You zoom in di situ, you tahu itu hijau lapangan golf, hijau sawah yang akan dicetak di Papua, hijau sawit yang semuanya monokultur. Bukan itu yang disebut green di dalam sustainable ideas of green economy, circular economy. Jadi sekali lagi, tadi saya bilang apa? Jadi FTA punya 3 kurikulum. 1, kita akan pantau global security, termasuk posisi Indonesia di dalam persaingan global security ini. Yang kedua, environmental ethics, ini penting sekali dasarnya. Saya masih ada waktu nggak? Saya mau terangkan agak panjang nih supaya sekaligus kita dapat ya. Soal environmental ethics. Satu waktu saya ngopi di mana lagi ya? Di Budapest, Hungaria. Anak muda datang, nawarin kopi. Saya bilang, kita Indonesia punya kopi. Apa kopinya? Gayo. Dia bertanya, anak muda ini, Gayo ada di Aceh. Dia Google, lalu dia tanya, kopi yang Anda unggulkan itu ditanam di bukit nomor berapa? Panik saya. Dia tahu bukit-bukit itu. Karena udah dipetakan bukit 1, 2, 3, 4. Dia bisa tunjukkan, iya ini kopi yang enak. Tetapi kira-kira 6 bulan lalu bukit itu masih hutan. Kenapa sekarang jadi kebun kopi? Jadi itu yang mau saya terangkan, bahwa tidak mungkin kita lolos dari mungkin mata dari Elon Musk yang pasang Starlink di atas kita. Itu yang saya ingin supaya kita mengerti bahwa semua hal yang kita bicarakan juga connected dengan ide-ide dunia. Saya ngomong tentang hilirisasi. Anak muda Eropa angkat tangan. Memang ada hilirisasi, energi di hilir itu bagus. Tapi problemnya bukan apa yang ada di hilir, tapi yang ada di hulu. Apa yang ada di hulu? Kotor secara politik, bersih secara hilir, kotor secara politik. Dan itu juga yang diiyakan oleh Hasyim Johari Kusumo kemarin. Bahwa 10 orang Indonesia itu menguasai industri hulu itu tanpa ada persaingan di dalam lelang yang masuk akal. Jadi ada monopoli di hulu itu bagi orang Eropa, itu anak-anak muda Eropa terutama, itu hanya kotor secara politik karena cuma ada 4-5 pemain nikel. Jadi kita mesti lihat cara berpikir baru itu, bahwa orang nggak persoalkan energinya bersih, tetapi diperoleh dengan cara bersih apa tidak. Jadi FTA karena ini adalah diaspora, ada di mana-mana di 5 benua. Juga kita akan kumpulkan narasi-narasi kecil supaya kita mengerti bahwa suatu waktu anak muda Eropa ini dia akan ban kita karena menganggap kalian do not speak environmental ethics. Produk-produk kita akan di ban di sana. Tentu mereka pasti akan minta partai buruh atau partai hijau di situ untuk jangan bantu Indonesia tuh. Kampanye anak-anak muda ini melampaui kemampuan partai politik seluruh dunia. Di kita juga mulai begitu. Kampanye sosial media anak-anak ini itu yang mesti kita perhatikan, mampu untuk merubah konstelasi politik itu. Viral semua. Jadi suara anak muda ini juga akan jadi perhatian FTA, bahwa mereka lah yang memang berhak untuk menghasilkan masa depan. Dan bagi kita yang ada di sini sekarang, kita ingin ingatkan bahwa yang kita sebut sebagai kabinet hari ini sebetulnya itu hanya semacam ya kompilasi dari bermacam nada tanpa partitur tunggal di situ.
Jadi kemampuan itu yang saya kira kita bisa bicarakan hari ini. Tentu kita akan masih bahas hal-hal yang lebih teknis, tapi saya ingin FTI itu mengucapkan the politics of hope. Di belakang kita ada politics of memory. Dan supaya kita tidak terjebak pada seolah-olah kita paham semua hal, padahal sebetulnya hanya karena kita tidak ada di dalam kesempatan untuk ada dalam kekuasaan, bukan tidak berarti kita tidak boleh memantau kekuasaan itu. Tadi saya masih pakai teori stoicism itu filsafat yang mengajarkan keteguhan hati, bahkan memanfaatkan kesulitan itu untuk membekali diri dalam kesulitan kita yang kita nggak ada di dalam. Kita nggak mungkin kontrol yang ada di dalam, tetapi kita bisa katakan bahwa kita di dalam perjalanan menuju 2029 kita tahu apa yang sedang terjadi. Satu waktu Epictetus itu kasih semacam metafor. Bayangkan ada kereta yang dikendalikan oleh seseorang, di belakangnya terikat anjing yang harus ngikutin kereta itu. Tapi karena tali anjing itu panjang, si anjing itu kadang-kadang bisa melirik ke kiri, bisa melirik ke kanan. Sementara si kusir kereta itu dia cuma lurus pandang ke depan. Anjing ini punya kemampuan untuk menangkap energi kiri kanan, punya kesempatan untuk menyaksikan panorama yang lebih indah daripada si kusir. Tentu kita bukan anjing, tetapi kita ingin manfaatkan perumpamaan itu bahwa di dalam keadaan di mana kabinet dikontrol oleh sang kusir atau sang kasir di baliknya, kita manfaatkan kelegaan kita untuk membaca keadaan. Jadi ada yang formal, tetapi ada yang informal. Dulu waktu Václav Havel memulai revolusi di Czechoslovakia, dia bikin istilah yang bagus, yaitu paralel polis. Artinya ada polis, ada politik yang formal, tapi ada politik yang membayang-bayangi politik formal ini. Paralel polis itu, kita masyarakat sipil, FTA, jurnalis, Multatuli Project, Bocor Alus Project, Refli Harun talk setiap hari. Itu yang kita sebut sebagai paralel polis itu. Kalau FNN sudah dengan sendirinya lakukan paralel polis setiap hari itu. Jadi saya ingin FTA ini jadi paralel polis, sesuatu yang membayang-bayangi potensi frustrasi dari sistem yang formal tadi. Saya tetap menduga bahwa akan ada keretakan di dalam kabinet. Saya tetap menduga bahwa dengan cara apapun, ide untuk menghasilkan gambaran besar yang dibayangkan oleh Pak Prabowo tidak bisa diserap oleh otak-otak kecil yang ada di dalam kabinet. Itu intinya tuh. Dan desain awal ini mulai menunjukkan bahwa mulai ada keretakan. Jadi sebelum kita masuk pada halusinasi kabinet, kita pastikan bahwa kita ingin menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.